Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Karlina, NIM 2020 A1H109. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram dengan program studi yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 2D. Di sini saya ingin membuat video presentasi tentang korupsi yang ada di daerah saya dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sadam MPD. 18 Juni 2021. Penyidik Pidana Umum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menahan 5 tersangka kasus dugaan penggelapan anggaran di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Bima. Para tersangka ditahan penyidik usai menjalani pemeriksaan, kata Direskirim Polda NTB Kombes Hari Brata di Mataram dilansir antara Jumat 18 Juni 2021. 5 tersangka yang ditahan di Ruta Polda NTB sejak Kamis 17 Juni berinisial HA, Ketua STKIP Bima periode 2019-2020, Eva Ketua Yayasan IKI Bima periode 2019-2020, HA Kepala Bagian Administrasi Umum periode 2016-2019, AHAP Kepala Bagian Administrasi Umum periode 2019-2020, dan AJ Wakil Ketua Bidang Akademik 2016-2020. Dalam proses penahanannya, Hari mengatakan para tersangka sudah menjalankan prosedur pencegahan penularan COVID-19. Hasil tes swab antigen para tersangka negatif COVID-19, ujarnya. Para tersangka ditahan penyidik usai menjalani pemeriksaan, kata Direskrim Polda NTB Kombes Hari Brata di Mataram dilansir antara Jumat 18 Juni 2021. Usai diperintah Jokowi, dalam 3 hari Polri tangkap 3.826 pelaku premis dan pungli kasus yang ditangani penyidik kepolisian berdasarkan adanya laporan polisi nomor LP 360X1 2020 NTB SPB tertangkap 20 November 2020. Lapornya berkaitan dengan adanya dugaan pidana penggelapan anggaran STKIP Bima. Jadi, dari hasil penyelidikannya telah ditemukan sedikitnya 2 alat bukti yang berkaitan dengan identifikasi penyalahgunaan pidana pada anggaran pada penggelapan ucap dia. Dari hasil gelar perkara, para tersangka terindikasi menggelapkan anggaran perguruan tinggi swasta itu dengan cara mengajukan permohonan rencana program yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perkuliahan. Mereka diduga kuat menggunakan anggaran itu untuk keperluan pribadi, kata Hari. Dari hasil audit internal STKIP Bima, katanya ditemukan kerugian dalam pemeriksaan laporan pertanggungjawaban program tersebut yang nilainya mencapai 12,8 miliar. Tetapi dari hasil perhitungan kami, nilai kerugian bertambah menjadi 19,3 miliar lebih, ujarnya. Pihak kampus sebelumnya sudah memberikan kesepakatan kepada kelima tersangka untuk merestorisasi kerugian yang muncul, namun tidak ada iktida baik dari para tersangka sehingga kasus ini dibawa ke ranah hukum pidana. Kelima tersangka dijerat pasal 37 KUHP Junsto, pasal 55 ayat 1 KUHP yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Adapun penyebab korupsi, yang pertama, hukuman yang ringan terhadap koruptor. Pengawasan yang tidak efektif, pejabat yang serakah, sistem penyelenggaraan negara yang keliru, penegakan hukum tidak berjalan, budaya masyarakat yang mengakar, tidak ada keteladanan pemimpin, dan adapun cara memberantas korupsi, yang pertama yaitu berikan hukuman berat pada koruptor, yang kedua jadi pemimpin yang berintegrasi, yang ketiga manfaatkan teknologi pada sistem, yang keempat bangun pendidikan moral sejak kecil, yang kelima tanamkan nilai religi secara intensif, yang keenam supremasi hukum yang kuat, dan yang terakhir itu menutup celah internasional.
Salah satu cara untuk mengatasi penindakan korupsi yaitu dalam melaksanakan tugas supervisi terhadap instansi pelaksanaan TPK. KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangannya dan berkaitan dengan pemberantasan TPK. Pasal 10 UU 19 2019 dalam menjalankan tugas ini KPK juga berwenang mengambil alih penyidikan dan atau penuntutan terhadap pelaku TPK yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan pasal 10 UU 19 2019. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.